Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 7 sampai dengan ayat 9 yang berbunyi, "Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan hari ini adalah hanya Tuhan Yesus satu-satunya pintu masuk ke dalam hidup yang kekal. Di dalam nas renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus berfirman bahwa sebelum Dia datang di dalam dan diterima oleh kehidupan iman percaya kita umat manusia, maka semua gembala yang pernah kita ikuti adalah pencuri atau perampok yang tujuannya hanyalah untuk membinasakan kita kelak di kemudian hari. Setelah Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupan kita umat manusia yang dikasihinya ini, maka Tuhan Yesus menggembalakan kita yang bagaikan domba-domba gembalaannya ini dan membangun suatu kandang untuk tempat kita beristirahat dan menjalani kehidupan sebagai domba-domba gembalaan bersama Tuhan Yesus Sang Gembala Agung segala domba itu. Suatu kandang yang disediakan bagi domba-domba tentu saja dibuat oleh sang empunya domba. Domba itu memiliki dinding atau pagar yang kuat dan kokoh supaya tidak ada pencuri atau binatang buas mencoba untuk masuk ke dalam kandang, menerkam atau memangsa domba-domba sang pemiliknya. Mari kita ingat dan sadari betul akan Tuhan Yesus yang berfirman bahwa semua domba-domba yang dari kandang keluar melewati pintu pasti selamat, karena yang menggiring adalah Sang Gembala Agung segala domba, yaitu Tuhan Yesus sendiri, untuk digembalakan ke padang yang berumput hijau dan berair tenang. Nas renungan firman Tuhan hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita waspada terhadap gembala-gembala palsu yang membawa kita, domba-domba milik Kristus ini, keluar kandang lewat pagar yang dijebol, karena kita akan binasa dicuri dalam kandangnya oleh iblis, si penguasa kegelapan, kuasa kejahatan itu. Oleh sebab itu sesungguhnya kita sebagai domba-domba gembalaan dari Sang Pemilik kita, Sang Gembala Agung Tuhan Yesus, perlu senantiasa menguji setiap dan semua ajakan gembala-gembala di luar Tuhan Yesus. Dalam kehidupan ini kita wajib menolak semua jenis ajakan atau paksaan keluar dari kandang yang tidak melewati Dia sebagai pintu atau tidak melewati melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya ada satu pintu yang menjamini hidup kita ini untuk bisa masuk ke dalam keselamatan yang kekal di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal yang harus kita waspadai adalah demi untuk menjaga diri iman percaya kita tetap taat dan setia hanya kepada Kristus, agar kita tidak dapat ditipu oleh gembala-gembala palsu yang adalah pencuri itu. Kita harus mengenal dengan baik dan secara sungguh-sungguh siapa Tuhan Yesus yang adalah merupakan satu-satunya pintu menuju kepada keselamatan yang kekal. Caranya adalah agar kita wajib mau mendengar akan suara firman-Nya, mengenal karakter atau sifat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang itu, dan selalu harus bergaul akrab dekat dengan Tuhan Yesus lewat doa-doa pribadi atau keluarga kita. Sesungguhnya kita sebagai pribadi atau keluarga yang beriman percaya kepada Kristus selalu harus memohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mau mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan Yesus itu,
agar kita tidak dapat ditipu oleh kuasa kegelapan dan roh jahat yang bisa saja mereka mengaku sebagai gembala kita. Ingatlah akan firman-Nya dalam Yohanes 10 ayat 3. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kami renungkan pada saat ini adalah supaya kami sungguh-sungguh mengenal betul siapa Gembala Agung segala domba. Tidak lain hanyalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, satu-satunya pintu untuk memungkinkan kami umat-Mu boleh masuk ke dalam kehidupan yang kekal, hidup yang selama-lamanya kelak. Pada saat ini Bapa, kami juga harus mengingat tentang status maupun keberadaan diri kami pribadi maupun keluarga kami yang sudah mengaku bahwa Tuhanlah satu-satunya pintu, bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, karena tidak ada orang yang bisa sampai kepada hidup yang kekal itu kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pada saat ini kami harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus saja, apalagi ketika kami sedang menghadapi permasalahan maupun pergumulan hidup yang dapat saja membuat kami terpengaruh untuk meninggalkan satu-satunya pintu maupun satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal di surga itu. Kami percaya segala pergumulan akibat sakit penyakit juga yang kami alami, tetap kami serahkan dalam mukjizat kesembuhan-Mu masih boleh terjadi dalam hidup kami. Kami ingin serahkan seluruh diri kami kepadamu Bapa dalam tuntunan firman-Mu saja, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kami mau berdoa memohon kepadamu. Amin.